Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Silakan Ridho bisa memimpin doa teman-teman. Terima kasih Ridho sudah memimpin doa teman-teman. Baik anak-anak, di kondisi seperti saat ini ya, yang masih belum kondusif, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu terapkan 3M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelumnya saya akan absensi terlebih dahulu untuk kehadiran anak-anak hari ini. Apabila saya panggil namanya, tolong dijawab hadir, begitu ya. Baik, sebelumnya Ridho apakah hadir? Wahyu? Tia? Isna? Ana? Kita? Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Apakah ada yang tahu gambar apakah itu? Ya, betul Isna. Gambar ular memakan tikus ya. Mungkin ada yang tahu mengapa peristiwa itu terjadi? Baik, kalau tidak tahu saya jelaskan ya. Ular memakan tikus karena ular adalah jenis hewan karnivora. Ada yang tahu apakah itu karnivora? Ya, bagus sekali. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Ular memakan tikus karena merupakan sebuah rantai makanan yang ada di ekosistem. Maka dari itu, walaupun ular itu mungkin berbahaya untuk kita harus tetap menjaga populasinya agar tidak punah ya, supaya ekosistem rantai makanan masih tetap terjaga. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis ataupun gadget kalian untuk menunjang pembelajaran hari ini ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas perubahan ekosistem. Maka sebagai tindak lanjut, kalian hari ini akan belajar rantai makanan dan jaring makanan. Untuk menambah pengetahuan kalian dengan cara membaca, yaitu karena membaca adalah jendela dunia, coba kalian buka buku siswa di halaman 55 dan bacalah materi yang ada di situ. Saya beri waktu 3 menit ya untuk membaca. Sudah ya anak-anak membacanya? Baik, sebelum masuk ke dalam materi, kita bernyanyi bersama dahulu ya teman-teman untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita pada bangsa. Saya akan menampilkan video lagu nasional, kalian bisa mengikutinya ya. Ya, bagus. Sebelum
melanjutkan, saya akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ya, pembelajaran hari ini memiliki tujuan yang pertama adalah kalian diharapkan dapat menentukan pokok pikiran dari teks bacaan tentang jaring-jaring makanan dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis pokok pikiran dari teks bacaan tentang jaring-jaring makanan. Yang ketiga, yaitu diharapkan kalian dapat menyimpulkan pokok pikiran dari teks bacaan tentang jaring-jaring makanan. Yang keempat, yaitu kalian diharapkan dapat mengumpulkan beberapa karya tentang konsep rantai makanan dalam suatu ekosistem tertentu. Kemudian yang terakhir, yaitu kalian diharapkan dapat mendemonstrasikan karya tentang konsep rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Oke, baik anak-anak. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok pertama, Rido dan Via. Kelompok kedua, Wahyu dan Isna. Dan kelompok yang ketiga yaitu Dika dan Ana. Silakan masing-masing anak berkumpul ke dalam kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan memberikan lembar kerja untuk didiskusikan bersama-sama. Sebelum ke pembelajaran inti, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak sudah makan semua? Alhamdulillah kalau sudah. Apakah anak-anak tahu mengapa kita butuh makan? Ya, benar. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Dengan makanan juga dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, pertumbuhan badan, dan otak. Apakah anak-anak tahu jenis apa sih? Apakah anak-anak tahu salah satu contoh gizi yang terdapat dalam makanan? Nah, benar itu. Jadi, protein, karbohidrat, dan lemak merupakan salah satu contoh gizi yang akan didapatkan dari makanan. Di sini, Ibu mempunyai video pembelajaran. Silahkan anak-anak menyimak dengan baik ya. Setelah itu didiskusikan. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA yaitu tentang jenis interaksi makhluk hidup di dalam ekosistem, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui dan memahami jenis interaksi pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan dalam sebuah ekosistem. Oke teman-teman, kita masuk di pembahasan yang pertama. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam sebuah ekosistem? Ada yang tahu? Iya betul. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ini, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dan produsen.
Nah, teman-teman, konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, atau dengan kata lain, konsumen ini tergantung pada makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti manusia dan hewan. Manusia dan hewan tidak akan hidup tanpa adanya komponen ekosistem biotik dan abiotik. Sedangkan produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau. Nah, teman-teman, konsumen yang memperoleh makanan langsung dari produsen disebut konsumen tingkat 1. Sementara itu, konsumen yang memperoleh makanan dari konsumen 1 dinamakan konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi konsumen. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu bagaimana tumbuhan ini menghasilkan makanannya sendiri? Iya, betul, yaitu dengan fotosintesis. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, karena konsumen ini adalah suatu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, oleh karena itu, untuk mendapatkan energi, konsumen bergantung pada suatu produsen atau makhluk lainnya. Nah, teman-teman, dalam komponen rantai makanan, konsumen terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja sih? Ada yang tahu? Iya, betul. Konsumen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, teman-teman, berikut adalah penjelasan dari masing-masing konsumen berdasarkan tingkatan tersebut. Yang pertama ada konsumen primer. Nah, teman-teman, konsumen primer adalah konsumen pertama yang mana ia mendapat energi langsung dari produsen. Contohnya adalah suatu makhluk hidup yang termasuk herbivora seperti sapi, kerbau, kelinci, dan lain-lain. Nah, teman-teman, jika dilihat dari ekosistem sawah yang menjadi atau berperan sebagai konsumen primer, apa ya teman-teman? Iya, betul. Yang berperan sebagai konsumen primer dalam suatu ekosistem sawah yaitu belalang. Karena belalang langsung memakan produsen yaitu tumbuhan hijau. Selanjutnya, konsumen yang kedua yaitu ada konsumen sekunder. Nah, teman-teman, konsumen sekunder ini merupakan konsumen kedua yang mendapatkan sumber energi atau makanan dari konsumen pertama. Contohnya adalah pada hewan pemakan daging atau sering disebut juga sebagai hewan karnivora. Contohnya adalah misalkan seekor kucing, anjing, ular, dan lain-lain. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di contoh dalam sebuah ekosistem sawah yang berperan sebagai konsumen sekunder, yaitu bisa katak atau ular ya teman-teman. Oke, selanjutnya konsumen yang ketiga yaitu ada konsumen tersier, yaitu konsumen yang mendapatkan sumber energi dengan memakan konsumen kedua. Contohnya adalah pada burung elang, harimau, singa, dan lain-lain. Nah, untuk contoh yang sama dalam sebuah ekosistem sawah yang berperan sebagai konsumen tersier atau tingkat 3 ya, yaitu ada apa teman-teman? Ada burung elang ya teman-teman. Nah, teman-teman, dalam komponen rantai makanan, selain produsen dan konsumen, ada juga dekomposer atau pengurai. Nah, teman-teman, dekomposer ini adalah suatu organisme yang berperan menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, dekomposer dapat menguraikan bangkai dan tumbuhan yang sudah mati, lalu nutrisi yang terdapat di dalamnya akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan sebagai sumber nutrisi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengurutkan rantai makanan yang terjadi di dalam ekosistem laut. Yang pertama, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan berukuran sedang,
dan ikan-ikan berukuran sedang dimakan oleh ikan besar, dan yang terakhir, ikan besar mati dan diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, teman-teman, dalam rangkaian makanan di dalam ekosistem laut ini, fitoplankton berperan sebagai produsen karena jumlahnya sangat banyak dan menjadi cadangan makanan bagi sebagian besar makhluk hidup pada ekosistem air. Kemudian, zooplankton berperan sebagai konsumen tingkat 1, ikan-ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 2, ikan-ikan sedang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan ikan besar berperan sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Serta jika ikan besar ini mati akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai berupa mikroorganisme ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman akan mengetahui apa itu jaring-jaring makanan. Nah, teman-teman, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Berarti lebih kompleks ya, teman-teman. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Jadi, perbedaannya adalah dalam rantai makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Sedangkan dalam jaring-jaring makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen memiliki banyak pilihan makanan, serta organisme dalam jaring-jaring makanan lebih banyak dibanding dengan organisme dalam rantai makanan. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun. Bisa teman-teman lihat sendiri di gambar bahwa tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan sendiri dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu belalang, burung pemakan biji, tikus, dan kelinci. Lalu, belalang dimakan oleh laba-laba. Kemudian, burung pemakan biji dimakan oleh ular, burung elang, dan rubah. Kemudian, tikus dan kelinci dimakan oleh rubah dan juga burung elang. Lalu, laba-laba dimakan oleh ular dan burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga dimakan oleh burung elang dan rubah. Kemudian, ular dimakan oleh burung elang. Dan jika burung elang dan rubah mati, maka mereka akan dimakan oleh bakteri pengurai. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui apa itu piramida makanan. Nah teman-teman, piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik 1 dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Sesuai dengan namanya, susunannya berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas, semakin mengecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian atas merupakan konsumen puncak. Teman-teman, piramida makanan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan ekosistem makhluk hidup. Pengelompokannya yaitu piramida makanan ekosistem air dan piramida makanan ekosistem darat. Nah, teman-teman, selanjutnya akan saya jelaskan rincian pada piramida makanan untuk ekosistem darat. Nah, teman-teman, pada ekosistem darat ini, piramida makanan tidak hanya diisi oleh hewan saja, akan tetapi tumbuhan juga menjadi salah satu bagian penting dari piramida makanan ekosistem darat. Berikut adalah rincian piramida makanan untuk ekosistem darat, dan bisa teman-teman lihat di gambar ya. Untuk produsen pada piramida makanan ekosistem darat dihuni oleh berbagai tumbuhan seperti rerumputan dan tumbuhan yang daunnya dikonsumsi oleh sebagian besar populasi binatang di daratan. Kemudian ada konsumen 1 yang berada pada tropik 2,
Contohnya adalah serangga dan tikus yang memakan tumbuhan dan sejenisnya. Kemudian ada konsumen tingkat 2 atau konsumen 2 yang berada pada tropik 3 diisi oleh katak, ayam, dan hewan sejenisnya yang mengonsumsi serangga dan belalang. Selanjutnya, ada konsumen 3 atau konsumen puncak yang berada pada tropik 4 pada piramida makanan ekosistem darat yang diisi oleh burung elang, ular, dan hewan lain pemangsa ayam dan hewan sejenisnya. Oke teman-teman, tadi kita telah belajar dan mengetahui serta memahami apa itu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya disebut dengan jaring-jaring makanan. Piramida makanan adalah gambaran dari struktur tingkat tropik ekosistem. Piramida makanan menggambarkan hubungan organisme pada tiap tropik, mulai dari tropik 1 yang berperan sebagai produsen sampai dengan konsumen puncak. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Nah, oke anak-anak. Jadi, dari penjelasan video pembelajaran tadi, rantai makanan itu di dalam ekosistem menjelaskan mengenai organisme yang berbeda, namun saling memangsa satu sama lain. Hal tersebut dimaksudkan untuk bertahan hidup. Rantai makanan tersebut terdiri dari beberapa komponen, seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Contohnya, rumput dimakan oleh rusa, kemudian rusa dimakan oleh serigala. Selanjutnya, komponen konsumen terdapat berbagai tingkatan, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Misalnya, belalang makan rumput, katak makan belalang, ular makan katak, dan elang makan ular. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, menurut kalian, jika di dalam sebuah ekosistem tiba-tiba dari rantai makanan mendadak punah atau hilang, apa yang akan terjadi? Siapa ayo yang bisa jawab? Iya, oke Via, benar sekali jawabannya. Jadi, apabila salah satu rantai makanan punah atau hilang, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Contoh di ekosistem sawah, apabila ular di sawah punah, maka populasi tikus akan meningkat, sehingga akan mengakibatkan merusak tanaman padi, dan para petani merasakan kerugian. Oke, baik anak-anak. Di sini Ibu akan membagikan tiap-tiap kelompok lembar kerja peserta didik. Nanti didiskusikan, Ibu beri waktu 20 menit ya, anak-anak. Oke, silahkan. Oke, baik anak-anak. Tadi kan kalian sudah berdiskusi bersama teman-teman kalian. Di sini Ibu ada soal kuis. Ini soalnya dikerjakan secara mandiri ya. Nanti Ibu beri waktu 15 menit. Setelah itu nanti dikoreksi bersama-sama. Silakan dikerjakan ya, Nana.
Koreksi ya. Baik anak-anak, karena waktu mengerjakannya sudah selesai, silakan jawaban dari anak-anak itu ditukarkan ke teman sebangku ya. Oke, kita koreksi. Soal nomor 1 jawabannya adalah A, yaitu produsen. Yang kedua, yaitu juga A lagi, produsen, konsumen, dan pengurai. Yang ketiga, yaitu B anak-anak, rumput, tikus, ular, elang, dan jamur. Soal nomor 4, isinya yaitu D, tikus. Yang kelima yaitu B, karena manusia adalah makhluk yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Manusia membutuhkan organisme lain sebagai makanan, yaitu tumbuhan dan hewan. Kemudian soal yang nomor 6, jawabannya adalah B, laut. Yang ketujuh, jawabannya adalah C, pengurai. Sekarang lanjut ke soal 8, yaitu uraian ya, anak-anak. Jawabannya adalah yang pertama, tumbuhan, tupai, rubah, dan beruang. Yang kedua, tumbuhan, tupai, beruang. Yang ketiga, tumbuhan, tupai, anjing, dan beruang. Yang keempat, tumbuhan, kelinci, anjing, dan beruang. Yang kelima, tumbuhan, rusa, dan beruang. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, tumbuhan, rusa, anjing, dan beruang. Kemudian soal nomor 9 yaitu isinya yang terjadi pada jaring makanan tersebut adalah konsumen 3 kemungkinan juga akan mengalami kepunahan karena tidak ada sumber makanan. Konsumen yang pertama akan mengalami peningkatan karena populasinya tidak ada yang mengganggu. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 10. Jawabannya yaitu yang pertama, stroberi dan sawi menjadi produsen. Yang kedua, ular, tikus, dan belalang menjadi konsumen 1. Yang ketiga yaitu katak, burung pipit, dan elang menjadi konsumen 2. Di sini siapa yang jumlah benarnya banyak anak-anak? Wah, pintar sekali ya si Mbak Pia ini. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan? Oke, tidak ada ya. Alhamdulillah sudah paham semua ya anak-anak. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Baiklah, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ana. Kenapa di dalam rantai makanan harus terdapat produsen? Jawabannya, karena komponen pertama dalam rantai makanan adalah produsen. Produsen merupakan makhluk hidup atau organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri atau mampu menyediakan untuk komponen rantai makanan lain. Sehingga, bila produsen tidak ada, rantai makanan tidak akan terbentuk sebagaimana mestinya. Oke, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan ya tentunya anak-anak. Baiklah, di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dan dikombinasikan atau digabung yang tumpang tindih dalam ekosistem. Baik di dalam rantai makanan maupun jaring-jaring makanan, terdapat komponen makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Kita lanjut dalam pertemuan kita selanjutnya. Jangan lupa untuk belajar lagi di rumah meskipun dalam situasi pandemi. Tetapi anak-anak harus tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta Mas Rido untuk memimpin doa ya. Baiklah, terima kasih Mas Rido.
Selanjutnya, apabila dalam proses pembelajaran Ibu ada salah kata maupun perbuatan, Ibu mohon maaf ya anak-anak. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.